Ya, selamat sore saudari. Perkenalkan nama saya Trialia Umar. Saya dari kelas B angkatan 2023. Ya, jadi di sini apakah Anda berwawancara? Pertanyaan pertama di sini, permasalahan apa saja yang saudari temukan di lingkungan kampus mengenai sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan di itu seperti apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan pandangan Pancasila itu yang terjadi di kampus itu seperti terjadinya tawuran atau demo karena kesalahpahaman Dan nilai yang tidak mencerminkan Pancasila seperti apa? seperti melakukan tawuran, demo. Para mahasiswa kebanyakan melakukan demo atau tawuran itu karena kesalahpahaman yang terjadi antara mereka dan mereka maunya sampai ke kampus dan membuat antara persaudaraan itu menjadi berantakan atau menjadi sebuah permusuhan dan itu sangat berbeda dengan sila ketiga yaitu kesatuan Indonesia. Nah itu yang membuat karena hal-hal itu tidak menjamin persaudaraan antara mahasiswa. Ya baik, pertanyaan kedua di sini, apa yang menyebabkan warga negara tidak saling menghargai perbedaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Itu karena kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan merupakan faktor utama yang menyebabkan warga negara tidak saling menghargai dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana pandangan saudari mengenai perannya rasa toleransi dan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Seperti apa? Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana pandangan saudari mengenai kurangnya rasa toleransi dan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut pandangan saya, kurangnya rasa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan isu serius yang perlu diperingati dan dengan serius ini merupakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa karena dapat memicu konflik dan perpecahan antara persaudaraan. Baik kakak, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Swakil, mahasiswa Universitas Patimura dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya mendapat tugas dari dosen untuk membuat satu video di mana video ini berisi tentang wawancara terhadap masyarakat ataupun untuk mahasiswa maupun pelajar. Ya, itu saja. Ini salah satu orang yang nanti hari ini saya wawancara mengenai 3 pertanyaan. Yang pertama, perkembangan pendidikan di zaman sekarang. Yang kedua, peran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Langsung saja saya kepada hari ini atau yang narasumber saya dari 3 pertanyaan sekarang yang nanti saya tanyakan. Saya persilakan untuk dia menyampaikan memperkenalkan namanya dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Syarifudin. Di sini saya sebagai narasumber yang akan diwawancarai oleh saudara Jafar Swakil. Oke, saya kembalikan. Oke, baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Perkembangan pendidikan di zaman sekarang. Mungkin menurut saudara Swais, apa tanggapan Anda mengenai perkembangan pendidikan di zaman sekarang? Oke, terima kasih. Kita melihat perkembangan pendidikan di zaman sekarang ini sangat begitu baik. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, perkembangan pendidikan yang besar sampai saat ini
mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Mungkin itu saja jawaban saya. Oke, terima kasih. Itu tanggapan dari saudara Joyce mengenai perkembangan pendidikan di zaman sekarang melalui teknologi dan lain sebagainya. Ya, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu peran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Mungkin tanggapan saudara mengenai peran dan fungsi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oke, di sini menurut saya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sangatlah penting. Salah satunya dengan menjaga kelestarian alam dan diantaranya tidak membuat sampah sembarangan agar lingkungan masyarakat kita tetap terjaga dari bencana-bencana yang kita inginkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Itu jawaban daripada pertanyaan kedua. Kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Mungkin tanggapan saudara Ais mengenai partisipasi masyarakat terhadap demokrasi yang saat ini mungkin tanggal 27 nanti akan diadakan demokrasi besar-besaran pesta rakyat. Boleh bisa dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam demokrasi? Oke, terima kasih. Partisipasi masyarakat dalam dunia demokrasi ini salah satunya dalam bentuk pengawasan pemilihan nanti, mulai dari pengawasan pemilihan, pengawasan pada setiap tahapan pemilu, dan penyelenggaraan pendidikan serta pemantauan pemilihan dan hasil survei nanti. Oke, sekarang saya kembalikan. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah daripada 3 pertanyaan yang saya lontarkan kepada narasumber saya pada hari ini guna menyelesaikan tugas saya. Saya atas nama Jafar Soaki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dia. Di sini saya akan menanyakan kepada Anda apa yang Anda ketahui tentang masalah kewarganegaraan. Ya, baik. Di sini yang saya ketahui masalah kewarganegaraan itu terbagi tiga. Yang pertama kewarganegaraan ganda, yang kedua statelessness, yang ketiga itu kewarganegaraan anak dari perkawinan campur. Ya, yang pertama itu tentang kewarganegaraan ganda. Banyak negara yang memiliki aturan berbeda terkait kewarganegaraan ganda. Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda, sementara negara lainnya melarangnya. Ini sering terjadi sehingga menyebabkan konflik kewarganegaraan bagi individu yang lahir di negara tetapi tinggal di negara lain. Yang kedua itu tentang statelessness, yaitu seseorang bisa menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan karena berbagai alasan seperti beberapa aturan kewarganegaraan antara negara perubahan, perbatasan dan atau masalah administrasi. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan anak dari perkawinan campur. Itu anak dari pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Seringkali kewarganegaraan terkadang peraturan tiap negara berbeda sehingga mereka harus memiliki satu kewarganegaraan ketika mencapai suatu tertentu.